Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Mardiko. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2 di SMA Negeri 1 Patimuan. Pada hari ini kembali lagi dengan Pak Rahmat. Tentunya dalam pembelajaran sejarah peminatan kita akan belajar mengenai materi baru mengenai imperialisme dan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, di sini dalam satu tema itu saling keterkaitan antara imperialisme, kolonialisme dan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya, ini adalah merupakan peta konsep tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nantinya kita akan belajar mengenai apa itu kolonialisme dan nanti akan belajar tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bangsa Eropa bisa sih datang ke Indonesia. Nah, faktor yang utama itu merupakan ada di gambar ini di layar kalian. Nah, di mana ini merupakan gambar apa yuk? Ada yang tahu? Ya, ini rempah-rempah yang digunakan untuk memasak. Ada merica, ada pala, ada cengkeh, ada tembakau. Nah, ini yang dicari oleh orang-orang Eropa di Indonesia. Sebenarnya apa itu sih kolonialisme? Kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kolonia, koloni yang artinya tanah jajahan. Jadi kolonialisme itu merupakan suatu paham tentang penguasaan suatu negara atas negara lain, nah, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Itu adalah kolonialisme, tanah jajahan. Sementara liberalisme berasal dari kata dua, imperator yang artinya pemerintah dan imperium merupakan suatu kerajaan dengan daerah jajahan yang amat luas. Di sini imperialisme itu dibedakan menjadi dua, ada imperialisme dan modern. Ya nanti kuno, nah nanti glory gospel itu di sini menjadi tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, selanjutnya latar belakang bangsa Eropa itu datang ke Indonesia antara lain satu, runtuhnya kekaisaran Romawi yang mengakibatkan zaman kegelapan. Selanjutnya ada perang salib. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa ada perebutan sebuah kota suci yang bernama Yerusalem. Nah, akhirnya itu berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, selanjutnya ada jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Nah, jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Mahmud II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Karena di blokade orang Eropa itu nggak boleh lagi berdagang atau mencari pasaran di Eropa karena sudah jatuh itu Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Selanjutnya ada penjelajahan Samudra yang mengibarkan nanti ini kan dari Eropa ini nanti sampai ke Indonesia. Karena apa bisa sampai ke Indonesia? Karena ada perkembangan ilmu pengetahuan yang nanti akan munculnya kompas, navigasi, dan mesiu. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus menggunakan kompas. Jadi tahu arah-arah. Selanjutnya meyakini keberadaan Prester John. Kisah ini telah menjadi inspirasi bagi para petualang untuk menemukannya. Bahkan Raja Portugis memerintahkan Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi ke India dengan salah satu tujuan adalah untuk menemukan kerajaan Prester John. Nah, di sini ada tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu ada tiga atau disebut sebagai 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya mencari kekayaan berupa emas. Nah, nanti akan melahirkan paham merkantilisme bahwa semua kekayaan harus diukur dengan emas. Terus ada glory atau mencapai kejayaan, kekuasaan, dan kemenangan. Dan gospel itu menyebarkan ajaran agama Nasrani.
Faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia mudah dijajah itu satu, masyarakat Indonesia itu cenderung ramah dan terbuka terhadap kedatangan orang Belanda. Itu dimanfaatkan oleh orang-orang Belanda awalnya. Awalnya mereka baik-baik saja, tetapi lama-lama ketika sudah wah ini bangsa Indonesia terlalu ramah nih, terlalu terbuka, jajah aja nih, gitu kan. Jadi diperalat. Nah, yang kedua itu adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak asing atau DPRI. Yang ketiga itu rendahnya kualitas sumber daya manusia pada saat itu. Tetapi sumber daya alam sangat berlimpah. Nah, penjelasan pertama itu adalah dari bangsa Spanyol yang datang ke Indonesia. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol dipimpin oleh Sebastian del Cano pertama kali itu datang ke Maluku. Tujuan kedatangannya itu hanya untuk membeli rempah-rempah, namun semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa, akan rempah-rempah kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Dia awalnya dagang, tapi lama-lama menjajah. Di sini Spanyol juga hanya berkuasa sebentar di Indonesia Timur sebelum akhirnya fokus untuk menjelajah Filipina akibat kesepakatan Magna Carta antara Portugis dan Spanyol. Kemudian ada bangsa Portugis. Di sini bangsa Portugis itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Ia bersama armadanya itu berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya pada tahun 1512 Portugis sudah berhasil menguasai Ternate, yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan kerajaan Ternate. Namun ternyata Spanyol sudah bersekutu dengan kerajaan Tidore. Wah, ada sedikit kerumitan ya masalah tentang dua negara ini, Spanyol dan Portugis. Oke, lanjut. Selanjutnya yang ketiga ada bangsa Belanda. Nah, dalam upaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara, pemerintah Belanda mendirikan Badan Perniagaan Komisi Dagang yang bernama VOC pada tahun 1602. Selanjutnya ada Inggris. Nah, di sini Inggris itu mulai tahun 1811 itu berada di bawah kekuasaan Inggris Indonesia dan menunjuk Thomas Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal Indonesia. Nah, itu pokoknya mulai datang Inggris itu tahun 1811. Adapun kebijakan yang diberikan Raffles adalah satu, jenis penyerahan wajib pajak dan kerja rodi itu harus dihapuskan. Jadi nggak boleh ada kerja rodi. Sementara Inggris waktu itu melakukan kerja rodi. Belanda yang kerja rodi. Soalnya rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam. Tanah yang merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut. Ini merupakan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tadi ada bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Itu tadi sudah dijelaskan tentang apa sih faktor-faktor penyebab datangnya bangsa Eropa ke Indonesia sampai urutan mereka datang ke Indonesia. Demikian penjelasan dari Pak Ahmad mengenai imperialisme dan kolonialisme tentang bangsa Indonesia, Eropa ke Indonesia. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Pak Rahmat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.